Taslih TV. Setelah besar lah baru Anda tahu, oh itu ternyata peristiwa itulah peristiwa Priok. Di peristiwa itulah ada banyak orang yang tewas. Di peristiwa itulah kita itu umat Islam Indonesia itu punya hutang gitu, punya hutang advokasi, punya hutang pembelaan terhadap orang-orang yang menjadi korban. Yang jumlah korbannya sendiri sampai sekarang nggak jelas. Ya, kalau versi pemerintah dulu itu kan ya tahun 80-an tuh jumlah korbannya katanya cuma 9 orang yang meninggal. 9 yang luka-luka 50-an ya, gitu. Kemudian pas reformasi hasil penelitian katanya 24-an gitu. Tapi ada juga versi lain gitu dari komunitas sontak gitu, solidaritas untuk kekerasan untuk Tanjung Priok. Itu ada Pak Abdul Qadir Jailani macam-macam ya. Itu hasil penelitiannya sekitar 400 orang yang meninggal. Karena ada salah seorang korban itu yang dia teman kakak Ana juga ya, yang dia ditembak, kemudian dia pura-pura mati gitu, dilempar di truk, dan dia merasakan itu ketika dia dilempar di truk itu, dia itu ditumpuk-tumpuk di puluhan mayat itu. Truk itu kan besar itu, dia masuk ke situ, di bawahnya ada mayat, di atasnya juga ada mayat, dan truknya nggak cuma satu gitu. Jadi kalau disebut cuma 24 atau cuma belasan, kayaknya nggak masuk akal gitu. Jadi nah ini kita itu masih punya hutang advokasi gitu, karena sampai sekarang kasusnya juga nggak jelas. Jadi kayaknya penting bagi kita untuk selalu mengingat peristiwa ini ya, mengangkat peristiwa ini. Satu sisi itu adalah hutang advokasi kita ya sebagai umat Islam ya. Advokasi ini kan bukan cuma bicara soal hukum ya, tapi juga bicara kesadaran gitu. Bagaimana masyarakat itu sadar bahwa pernah terjadi kekerasan terhadap khususnya terhadap umat Islam, dan kita berharap ini nggak terjadi lagi. Gitu. Jadi berangkat dari pengalaman, berarti ini sesuatu yang akhirnya mungkin antum ketika tumbuh besar antum sadar kalau itu kejadian. Baru dengar cerita-cerita itu dari abang-abang kan, dari teman-teman ya, dari kakak-kakak. Kemudian anak ngumpulkan informasi. Dulu waktu SMP itu pernah dapat rekaman ya. Dulu kan rekaman masih pakai kaset pita gitu kan, yang kita putar pakai pensil itu kan ya. Gitu. Lalu dapat rekaman itu ada ceramahnya Pak almarhum Amir Biki itu, ketika beliau menggerakkan menggerakkan jamaah itu untuk sama-sama kita membela jamaah masjid yang ditahan itu. Jadi kan kalau kita baca sejarahnya mungkin sekarang kita bisa baca di internet ya. Itu kan awalnya itu kan ada remaja masjid yang protes karena ada tentara masuk ke musola, kemudian pakai sepatu, dia nyiram pamflet dengan air comberan gitu. Akhirnya diprotes. Setelah itu tentaranya itu dipukulin gitu. Kemudian motornya dibakar gitu kan sama massa. Setelah itu pemuda masjid itu ditangkap kan. Nah, kemudian ya Pak almarhum Amir Biki itu tokoh di Tanjung Priok, biasa dimintai tolong. Biasanya kalau ada masalah-masalah Pak Amir Biki yang maju, kemudian negosiasi lah supaya dibebaskan. Nah ternyata ya itu peristiwa tanggal 8 kan, kemudian tanggal 9, 10, 11 nggak direspon gitu. Sampai hari tanggal 12 ada tablik akbar. Jadi pamflet yang dicopot, yang dicopot oleh tentara itu pamflet untuk tablik akbar tanggal 12 itu gitu. Akhirnya ketika tablik akbar ya Pak Amir Biki itu kasih ultimatum gitu, pokoknya kalau sampai jam 12 nggak dibebaskan kita masa bergerak ke Kodim ya, kantor militer. Ya belum sampai ke Kodim, ternyata udah ada tentara yang siap menghadang, ditembak lah itu jam 12 malam, ya, ratusan orang mati. Yang unik itu kan, ternyata setelah diwawancarai itu masyarakat Tanjung Priok yang lain gitu ya, itu ternyata di wilayah Sukapura, di mana sekarang jadi TPU itu, tempat pemakaman umum korban itu, ternyata udah ada tentara yang siap juga. Kemudian tentaranya juga sudah ada. Kemudian beberapa bulan sebelumnya kita itu sudah ngerasa ya, para aktivis Islam itu sudah merasa ada semacam pembiaran gitu, pembiaran terhadap
ustadz-ustadz yang mungkin bicaranya itu keras gitu, yang bicaranya lantang, bicaranya itu menghina. Kayak sengaja dibiarkan? Kayak disengaja dibiarin gitu. Jadi sengaja ada pembiaran supaya masyarakat itu makin panas ya. Jadi biasanya kalau ada pembicara yang panas seperti itu, era tahun 80-an kan, itu kan langsung aja ditangkap gitu, langsung di. Kok ini enggak? Kok ini enggak gitu, dibiarinin gitu, dibiarinin. Kayak dibuat supaya makin akhirnya Pak Nasir itu dari Dewan Dakwah ya, Buya Nasir itu berikan nasihat pada anggota Dewan Dakwah, jangan ada yang ceramah di Tanjung Priok. Ya. Oh itu artinya itu Buya Nasir itu udah sempat bikin gitu ya? Sempat bikin statement ke aktivis dakwah itu, jangan apa namanya? Karena dianggap mungkin itu sebagai pancingan. Iya, karena sudah terasa itu. Dan memang setelah peristiwa Priok itu terjadi itu ada. Ini pasca enggak, sebelumnya Buya Nasir itu udah wanti-wanti. Oh, sebelumnya. Jangan dai-dai yang afiliasi ke Dewan Dakwah jangan ceramah di Tanjung Priok karena melihat ini suasana Tanjung Priok itu kayak sengaja dipanas-panasin gitu. Jadi ada tokoh-tokoh yang biasa ngomong keras. Tokoh-tokoh yang tadinya nggak dikenal tiba-tiba jadi muncul. Jadi dai, jadi ustadz di situ ceramah dengan keras. Dan ketika peristiwa Priok itu selesai, orang-orang yang keras-keras ini nggak ditangkap gitu. Jadi mereka bebas gitu. Ini kan bikin kecurigaan yang lain gitu. Kok orang-orang ini nggak? Itu ada kisah-kisah yang kayak begitu gitu. Taslih TV.